gitu ya. Karena begitu banyak orang di awal tahun ini, orang selalu mengharapkan yang namanya, wah tahun 2025 ini kita mempunyai sebuah harapan-harapan baru, ya kan? Kita ingin mencapai yang namanya keberhasilan, kita ingin dalam kehidupan keluarga kita itu baik-baik saja. Kita berharap pada tahun 2025 ini akan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang kita hadapi. Tapi saya mau katakan pada tahun 2025 ini kita semua pasti mengalami penderitaan. Katakan amin. Iya. Saya tidak mau bilang, oh tahun 2025 ini ada berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Baik itu dalam kesusahan, baik itu dalam persoalan, baik itu dalam kesenangan, berkat Tuhan selalu ada. Tapi bagaimana respon kita dalam menghadapinya itu yang paling penting. Untuk kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan itu, untuk kita bisa mendapat berkat Tuhan itu, kita harus mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan dulu. Jadi jangan kita berpikir, oh tahun 2025 ini, oh semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada persoalan yang kita harapkan, yang kita hadapi gitu maksud saya. Seringkali kita tidak mengerti makna kehidupan kita hari ini. Kita berpikir bahwa semua tentang saya, iya kan? Tuhan, saya mengharapkan sesuatu yang baik tahun 2025 ini. Kiranya hidup saya hari ini berjalan lurus di hadapan Tuhan. Semua yang kita doakan tentang kita, tidak masalah Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir pada tahun 2025 ini, bagaimana kita berdoa, Tuhan saya rindu tahun 2025 ini, saya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan lebih baik. Pernah enggak kita berdoa semacam itu? Pasti doa kita, Tuhan tolong saya tahun 2025 ini supaya pekerjaan saya semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong saya supaya usaha saya hari ini tahun 2025 ini diberkati oleh Tuhan. Dibuat berhasil. Pernah enggak dalam hidup kita ini kita berdoa kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya dalam tahun 2025 ini? Dari 2025 ini. Apa yang harus saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Selalu kita berpikir dalam hidup kita, apalagi saya ini, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bukan hanya seorang gembala yang harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya buat untuk umat kepunyaanmu? Tapi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2025 ini apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan namamu? Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk mengagungkan namamu tahun 2025 ini? Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membangun hubungan saya dengan Tuhan tahun 2025 ini? Jangan kita hanya berpikir, Tuhan, tahun 2025 saya berharap supaya saya berhasil, supaya saya lolos untuk ikut tes, supaya anak-anak saya berhasil dalam segala hal. Tapi kita lupa untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita ini diciptakan oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia, hanya untuk kemuliaannya. Bukan saya melarang kita untuk berdoa untuk hati, untuk anak kita, untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Tapi yang terpenting untuk kita doakan, tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan 2025 ini? Penderitaan tahun 2025 kita pasti akan alami. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ya. Kita pasti akan mengalami penderitaan itu. Seperti Yesus. Kalau kita melihat konteks tadi, itu bicara tentang awal di mana Yesus akan menghadapi yang namanya penderitaan.